Juve ini dari tengah ke belakang nih ancur-ancuran harus di apa namanya? Terus. Milan juga gitu. harus dirombak gitu. Lazio lagi-lagi lawannya Nerazzurri. Kemarin tuh bareng kan? Kemarin yang ori. Nama klub aja pertanyaan. Iya. Rio Ave. Rio apa nih anjing? Sahabat karib nih. Oh, Pirlo sama Gattuso. Nah. Yuk, kembali lagi di Espresso, sebuah obrolan sedikit pahit tapi tetan. Semoga pada sehat semua. Semua pada sehat aja lah. Ya, kita sudah memasuki Jorata ketiga nih. Ya, betul. Tadi dini hari kita tag udah ada yang main. Berarti aku udah ada yang main si Fiorentina Sampdoria. Sangat apa ya, di luar prediksi ya. Iya, ngagetin sih ini. Fiorentina menguasai pertandingan tapi akhirnya kalah juga. Itulah sepak bola kan. Padahal Sampdoria belum pernah menang tuh ya. Iya, dari belum pernah. 2 Jornata kemarin. Bahkan kemarin kena comeback sama Benevento. Oke, kita bahas. Ini minggu kemarin banyak banget pertandingan Banyak nih. banget nih Gio 2 nih, kita bahas Karena sedikit itu- lah ya. Kamu kali kelihatan ngantuk. Iya. Kopi dulu lah. Siap. Ngopi dulu lah. Espresso, masa minumannya lain minerale? Ini kopi beneran nih. Kopi nih mantap. Nah, oke. Kita mau bahas pertandingan yang seru-seru aja nih. Kemarin tuh di tengah pekan ada juga kan laga tunda Giornata 1. Giornata 1 ya, Ah. Lazio Atalanta. Grande Partita. Oh, keras. Langsung. Langsung dihantam nih, gila. Tapi langsung dihantam bener kasihan. Iya. Dihantam nih. Gue nonton itu kasihan juga sih. Maksudnya Lazio bener-bener apa ya? Nggak bisa nyamain permainan Atalanta gitu. Secara permainan emang Atalanta unggul gitu. Apalagi skor itu kelihatan banget jadinya. Mencolok sekali, Bu. Mencolok sekali betul. Iya, 1-4. 1-4. Padahal mainnya juga di kandang Lazio ya. Nah, ini sih beneran nih karena abis Covid ini nggak ada penonton jadi Atalanta udah nggak ada ngaruh-ngaruhnya. Gak ada ngaruh-ngaruhnya. Faktor mental nih sangat. Kalau bahasa pengaruh. ininya nggak ada tukat-tukatnya. Mau main di mana tetap aja nyerang. Terus secara statistik juga maksudnya sebenarnya Lazio menguasai ball possession ya. Lebih besar dari Atalanta itu sampai 62. Iya. Atalantanya 38 gitu. Tapi jauh Atalanta lebih efektif di depan gawang gitu loh. Aku paling suka sih gol kedua Atalanta. Yang Hatebur. Hatebur. Tebur itu ya. Anjir. Keras Itu ya. yang, yang Umpan gosen umpan silang langsung diantem. Hantam Der. first time. Boom. Dan Papu lagi-lagi Papu men. 2 kali ya. 2 gol. Memasang dia di Liga Fantasi yang nggak salah lah. Nyayur dong nyayur. Ayur. Papu bener deh. Hmm. Shotnya sih sebenarnya Lazio lumayan ya. Shot 14 total ya, ini total ya, bukan Iya. target, maksudnya total shot 14, Atalanta 10 gitu. Ya, jadi ya ini dia yang kayak gue sempat ngomong di Twitter, ball possession tinggi itu belum tentu bisa mencetak gol yang banyak atau menang pertandingan gitu loh. Jadi ini malah bisa dibilang kayak ya ini meaningless ball possession. Ya. Ngerti nggak sih? Maksudnya Atalanta cuman 38 penguasaan bolanya gitu, tapi dia bisa bikin 10 shot dan 4 jadi gol. Ibaratnya ya, efektif, lebih Nah, terus efektif. kalau dibanding dari Lazio. expected goals-nya juga sebenarnya sih nggak jauh beda. Nggak jauh Kalau beda. Lazio itu 1,8, Atalanta 1,9. Nah, Nah itu tapi Atalanta dari 1,9 bisa bikin gol 4. Artinya dari peluang gol yang sebenarnya juga nggak jauh beda sama Lazio, tapi Atalanta lebih efektif buat bikin gol. Gitu. nah itu dia maksudnya, jadi shotnya itu walaupun secara jumlah masih kalah sama Lazio shotnya, tapi expected goalsnya lebih tinggi Atalanta sedikit. Iya. Itu jadi membuktikan ya shot banyak, ball position banyak itu belum tentu akan menjadi gol yang banyak atau jadi jaminan tim untuk menang. Dan di pertandingan ini kalau gue nonton sih bener-bener di sisi sayap nih Atalanta unggul. Dari si Gosens sama Hatebur. Nggak Gawat maksudnya itu. dari sisi sayapnya Lazio tuh nggak bisa ngimbangin. Nggak bisa. Iya, nggak kalah lah ya sama Robertson sama TAA. Nah ini kan nanti dia ketemu kan. Satu grup kan ya. Iya, satu grup nanti. Itu dream match gue itu dari kemarin. Dan kayaknya Atalanta tiap pertandingan bakalan main kayak gini terus nih. Nggak bakal berubah udah. Iya, udah gitu pemainnya yang bikin gol juga hampir semua dari semua lini sih bisa ngegolin bikin mereka gol, gitu. iya. Kalau Lazio kan kayak sebenarnya dia benar-benar ngandelin ketajamannya si Immobile gitu. Dan sebenarnya juga di pertandingan ini pas kalau nggak salah, kalau gue juga nggak salah ingat ya, di pas skornya masih 1-3 lah buat Atalanta. Lazio punya peluang emas tuh. Oh iya. Golin tuh.
Dan itu kalau itu gol mungkin 3-2. ya bisa jadi 3-2 terus hasil akhirnya nanti bisa beda nih. Cuman ya si Immobile ya itu ya gagal ya manfaatin peluang. Soalnya musim lalu tuh sempat Mas, Atalanta menang 3-0 babak pertama, dibalikin tuh 3 sama Iya. sama Lazio. Nah iya. Keras nih 2 nih. Tidak terjadi tapi di pertandingan kemarin. Terus pertandingan menarik lainnya nih di minggu kemarin. Nah ini. Nah itu kan yang barangan itu ada Inter menang banyak tuh. Inter Lawan Benevento. Ya Benevento. 5-2 ya. 5-2 ya. Lukaku golin 2 ya. Terus Hakimi tuh. Hakimi golin, assist. Keren-keren. Itu sih backnya Benevento koordinasinya rada-rada kacau tuh. Karena pas gol yang pertama 30 detik. iya Kolarov langsung ngasih umpan Hakimi. long ball, Hakiminya lolos one two langsung ngoper umpan silang ke Lukaku tuh kayak gol main PS banget kayak gitu. Dan pemain terbaik Inter sepanjang musim kemarin ya Gagliardini. Golin dia. Golin dia. Pas ada di starting 11 pada protes kan. Pada protes. Aduh, Lord main Aduh, lagi. Lord main, Lord. Tapi dia Golin. membuktikan. Golin dan assist juga kan Assist dia. juga. Terus postingan Instagramnya ada ini kan. Di layar gede terus anaknya nonton. Ini sedap. Dia ngebuktiin diri. Iya, Keren. Terus kemarin juga barengan itu ada ini sebenarnya Udinese Spezia. Indonesia Spezia kalah. Spezia Indo. Nah, Kemenangan Sombong pertama sekali. kita di Serie A. Dan kita siapa? Galabinov. Galabinov Gila. gol sama kayak Cristiano Ronaldo. Wis 3 gol. Mantap nih. Galabinov. Bahaya nih nanti nih Milan lawan Spezia nanti nih sebenarnya. Ngomong-ngomong ya. gitu lah. Terus ada yang kita sempat bikin previewnya ya. Ya. Roma Juve dan bener kan Juve nggak menang. Iya. Gue juga bilang gitu kan, gue nggak bilang Juve menang. Draw. Draw 2 sama. 2 sama pertandingan yang menurut gue menarik ya. Menarik, Tapi golnya gue selalu inget banget itu golnya Roma. Gue lupa siapa yang golin, Miki apa siapa ya? Veretout, Veretout. dua-duanya Itu Veretout. dua-duanya. Apa namanya? Yang counter Yang attack. situasi 1 lawan 3 itu. Yang counter attack kan. Iya, Iya. itu parah loh itu. Koordinasi belakangnya itu parah. Lu bayangin situasi 1 pemain Juve dia sendiri melawan 3 pemain Roma, maksudnya untuk situasi counter attack itu ya nggak gol sih, parah juga Romanya. Coba sebut siapa satu pemain itu. Weston ya? Hah? Siapa sih? Siapa sih? Gue nggak. Kayak ini ya. Bukan Weston McKennie. Iya, sebelah belakang. Chiellini. Kiri ini ya, gue nggak perhatiin itu siapa. Ya Ya, udah. pokoknya secara koordinasi aja lah, Ya. kusut gitu loh maksud gue. Tapi Roma tampil bagus sih Bagus sebenarnya. banget. Mainnya Bagus bagus. Efektif sih. Efektif. Nah, Zekonya yang bapuk tuh. Zeko, Kena ya. tiang ya. Ente kan Kesal prediksi dia. Zeko golin. Kalau gue bilang kalau Zeko golin gitu. Ternyata dia kayak ini bukannya digolin nih. Iya, dia tuh Peluang emas tuh. gregetan dia. Iya, dia Mkhitaryan gregetan. juga ada tuh peluang Iya. emas. Sebenarnya Roma bisa menang tuh. Apalagi pas Bisa. Rabiot kartu merah ya. Iya benar. Itu banyak peluang tuh Roma tuh. Dan Roma emang kelihatannya emang banyak naruh pemain atau Juve. Roma ya salah ya. Rabiot kartu merah itu emang Roma tuh banyak nyerang lewat sisi dia supaya Rabiot tuh bikin pelanggaran-pelanggaran gitu. Oke. Emang itu bagian dari taktik juga sih kayaknya sih. Berarti Fonseca secara taktikal unggul kali ya di pertandingan itu. ya? Lumayan. Iya, ini lumayan juga ya. ngelihat statistik Statistiknya. juga Roma juga kalau dari expected goals pertama itu unggul jauh di Unggul atas jauh. Juve 2,81 berbanding 1,91. Sayangnya nggak efektif Zeko. Nah iya sayangnya Itu dia. yaitu ini kebalik dari Atalanta tadi. Ini Roma tuh expected goalsnya lebih tinggi daripada gol yang beneran dicetak Iya. gitu. 2,82 berbanding 2. Itu kan berarti ada yang kurang efektif gitu ya. Dari gol Shotnya itu juga lebih banyak Roma. Dari gol itu juga Juve harusnya belajar tuh Pirlo. Maksudnya proses kayak gitu kok bisa gitu gelandang bertahan ngebantuin ya kan. Iya. Kocak itu benar. Gue ngerti lagi ball possession padahal Juve nguasain. Lagi-lagi masalah gelandang di Juve itu belum teratasi. Belum. Kayak gue bilang di video Tahu. itu Iya. sebelumnya. Belum Ya, lu mau nemuin berharap siapa ini sih? Gitu loh. Formula yang pas belum ini kayaknya ya. Ya, Dari pemainnya juga menurutku masih kurang. ya makanya. Ramsey, Fullback sih gue bilang Rabiot, fullbacknya juga agak McKennie. masih perlu diperbaiki lah fullbacknya. Juve ini dari tengah ke belakang nih ancur-ancuran harus di apa namanya? Terus. harus dirombak gitu. Tapi emang susah, nggak apa, Susah ya. ngejual pemain atau ngebeli pemain dalam satu window tuh susah. Susah. Emang.
Terus di Giornata 2 ada yang pesta gol Napoli aing. Oh iya iya. Napoli ngebut tuh, gila tuh. Tapi banget. sayangnya nih dari setelah pertandingan ini ada kejadian yang kurang enak ya. 14 pemain 14 Genoa. Genoa. Terus tadi kabar ada beberapa tes lagi, ada yang positif lagi. Zielinski, Tes susulan. Oh itu yang Napoli. Napoli, Enggak, yang ya. dari Oh, Genoanya dari ada lagi. Genoanya ada nambah lagi. Ada lagi. Waduh. Nah itu makanya tuh kan habis itu kan si Napoli langsung swab juga kan. Satu tim hasil pertama negatif semua. Pas si Kedua, swab lanjutan ada Zielinski Zielinski sama sama satu staff. Nah dari Genoa yang banyak nih makanya mungkin Giornata 3 kan ditunda tuh. Postpone. Genoa. Peraturan FIFA kayak gitu ya. Oh iya, pertandingan tapi pertandingannya Genoa doang kan yang Iya iya ditunda. yang lain. Iya yang lainnya lanjut. Genoa ketemu siapa sih di match Torino. ketiga? Torino. Oh, Torino. Oh iya iya. Nah bahas pertandingan itu dong. Ya Napoli Genoa nih. Saya udah bilang lini depannya Napoli serem pak. Serem. Gue gak bilang Napoli jelek dari kemarin. Serius, gue cuma bilang Osimhen mediocre. Biasa aja. Bagus. Mas Adi coba. Secara objektif Osimhen Ya emang gimana? Osimhen belum bikin gol kan. Yuk. Tapi pergerakannya Nah, itunya. membuka ruangnya. Asis-asisnya juga. Kemarin kan bikin asis kalau nggak salah. Asis kayak gitu loh. Apa tuh namanya? Backheel ya? Backheel. Iya iya iya. Itu dia mau ngebuka. Skill Dan- harga mahal lah lumayan. Ramsey juga bisa kalau backheel doang. Ya expected goal sih juga tinggi memang Napoli. Ini pertandingan yang udah telak lah ya. Maksudnya Telak secara lah. statistik pun juga telak gitu loh. Padahal Genoa sebelumnya kan menang banyak tuh. Cuman gue bilang kan Genoa biasanya awal-awal doang. Iya emang. Iya kayak gitu. Expectednya 2,34 buat 2,34 buat Napoli, Genoa cuma 0,27. Shotnya di Napoli 18 berbanding 6, ball possessionnya tapi nggak begitu jauh. Iya. 57-43. Skornya jauh. Tapi pertandingan yang paling seru di Giornata kemarin Inter Fiorentina. Inter Fiorentina. Wah. Itu termasuk Gio 2 kan ya? Iya. Tundanya ini. Bahas-bahasan kan? Bahas-bahasan itu Bahas-bahasan. ngeri itu. Pertama sih Fiorentina dulu tuh unggul tuh. Menit berapa? 11 apa nggak salah. Iya, kalau Terus awal-awal langsung katanya Kolarov, wah payah nih. Nggak bisa bertahan. Iya. Ya kan? Habis itu dibalas. Alas. Si Lukaku duluan apa Lautaro ya? Bulu match-nya udah lama gue gak hafal. Ya pokoknya balas kan. Balas lah pokoknya. Terus Fiorentina golin lagi. Iya. 2-1, 2 sama, 3-2. 3-2. Akhirnya comeback. Akhirnya kena comeback. Dan yang paling mencolok di pertandingan itu adalah Frank Ribery. Oh, iya, jelas Gokil. loh. Iya, iya. Gokil. Itu kalau dia nggak Bagus diganti ya. Hah? Itu dia diganti kan akhirnya Diganti. kan. Nah, cuma karena soal stamina. Kalau dia nggak Napasnya diganti, nggak kuat dia. Nonton di Ambrosio di main-mainin sama dia loh. Iya, Di kelasnya. Ambrosio, Bastoni, Yang nunjukin pemain kelas dunia itu. world class meskipun Dan apa? itu Meskipun juga. umurnya udah ini ya. Umur udah tuir kayak gitu tuh gak hilang lah. Tapi baik lagi tuh Rom, staminanya nggak usah dipaksain sampai 90 iya, menit. dan ini juga ngelihat kedalaman skuadnya juga. Iya. Lihat Inter sekali ngeganti pemain yang masuk Boh. Nainggolan, Nainggolan, Vidal, apa Alexis terus ya. Kalau- Hakimi. Iya Hakimi. Bagus-bagus gitu loh. Kan banyak tuh meme yang si Vidal sama Nenggolan. Iya. Kayak tukang pukul mau masuk. Iya, makanya ngeri Ini banget. siapa yang punya utang nih? Ngeri Main golan sama Vidal satu lapangan sih gue gak ngeri juga. Kebayang Gak kebayang Nggak gitu. kebayang ya. Iya iya. Makanya abis itu salah, itu juga salah tuh si BP Yakini kayaknya udah yakin menang ya kan. Padahal Inter masih punya cadangan pemain cadangan yang bisa peluru bikin- cadangan, Iya, bagus. masih ada Alexis Sanchez kan yang bikin gol ketiga tuh. Iya, yang bikin gol ketiga kan kontribusinya dia. Iya. Dan itu terulang di pertandingan kemarin yang lawan Benevento ya. Benevento, iya. Yang Hakimi, Sanchez, Lukaku. 3 tuh trio Iya. gawat itu. Kalau udah nyerang dari kanan tuh. Dan juga yang gue suka sih pace-nya ya, si Hakimi ya. Ya Cepet iyalah. banget loh, ya. Maling itu ngebut. Dan itu juga setelah Ribery diganti di Ambrosio jadi leluasa. Iya, leluasa. Jadi jago. Tiba-tiba ada di Tiba-tiba depan jago. gawang. Bikin gol kemenangan. Itu kayak apa? From zero to From zero hero. to hero, Iya, kayak iya. gitu tuh. Iya itu tapi emang skuadnya Fiorentina masih tipis berarti ya. Tipis, Kalau iya. Ribery sama Chiesa nggak ada itu udah nggak ada Hancur. kreatornya gitu. Iya, benar. Padahal secara expected goals Fiorentina unggul di match ini. Ya, unggul. 2 banding Itu karena 2,25. itu karena ini 1,7. banyak yang diciptain sama Ribery ya. Iya, Ribery kebanyakan sama pas Chiesa. Ribery sama Chiesa masih Sama di Castroville lapangan. jangan lupa. Cuman Inter banyak shot nih di pertandingan ini 20 shot. Iya. Gitu 20 shot Emang- berbanding 10. Iya, itu tipikal timnya Conte lah ya, yang Ya, berarti- agresif gitu. Berarti memang Fiorentina banyak ngasih nggak banyak ngeblok shot gitu loh dari Iya. dari entah dari tengah atau dari belakang gitu loh. Ball possession juga Inter lebih unggul. Tapi ini menunjukkan lagi-lagi menunjukkan nih ball possession menguasai tapi belum tentu berarti apa ya Dominasi. bisa dominasi lah kayak gitu. Ini buktinya Fiorentina ngebobol 3. Gitu.
Dan itu apa ya, banyak celah juga sih. Banyak tuh lah. Ya Ribery bisa bikin true pass kayak gitu kan, berarti kan celahnya banyak. Banyak. Makanya langsung dimasukin 2 gelandang bertahan sekaligus sama Conte. Tapi itu pertandingan pertama Inter sebetulnya. Maksudnya Iya, dia kayak langsung pemanasan. Kemana-mana langsung ketemu. Langsung Fiorentina. Iya. Oke, itu tadi Giornata kedua yang seru-seru ya. Iya. Di pertandingan lainnya ada yang menarik, Sassuolo Spezia sebenarnya. Yang dibantai Spezia itu ya, yang di kandang Spezia mainnya kan. Iya. Padahal. Tapi gue pas si Galabinov golin tuh, wah, supporter Spezia yang cuma 1.000 itu. Happy banget. Karena itu gol pertama di Serie A. Iya, Gol gol pertama di pertama. Serie A. Layak dirayakan lah. Iya. Meskipun pas babak kedua si Sassuolo-nya geber. Itu tuh kalau misalnya Caputo nggak dianulir 3 gol lah, 7-1 Pak. Iya, ya emang. Iya sih. Tapi memang koordinasi pertahanan Spezia agak hancur sih Ya kemarin. apa adanya Mas. Heeh. Permainannya. Apa kabar? Jenjang Serie A Serie B itu jauh, sekalinya naik tuh. Tapi tenang, Spezia Indo. Tetap semangat, tetap semangat. Gue tetap bersama Assassin, Asosiasi Sassuolo Indonesia. Oke, kita bikin previewnya Giornata ketiga. Kecuali Fiorentina Sampdoria ya. Ya itu udah main. Udah udah main. main. Nah Sassuolo bakal ketemu Crotone nih. Kayaknya menang banyak lagi. Belum tentu men. Oh iya. Lu Crotone pro ya? Sassuolo sih. Kan Assassin. Oh iya. Assassin gue tetap Sassuolo lah. Ya kita tunggulah. Ini mainnya jam 8 nih. Oh iya jam 8 ya. Jam 8. Jamnya bersahabat ya. Sahabat. Sassuolo salah satu tim yang menurut gue pertandingannya menarik buat ditonton, mau lawan siapa aja ya. Betul. Kemarin Arrigo Sacchi nonton Iya. pas lawan Spezia. Gokil kan. Iya. Ngapain tuh itu pertanyaannya, ngapain sih? Deket rumah ya. Dekat rumah. Enggak, emang pengen lihat De Zerbi lah. De Zerbi itu salah satu pelatih muda yang layak diperhatikan. Iya. Betul. Musim depan atau 2 musim lagi bisa ke klub gede nih dia. Bisa. Atau mungkin diancar-ancar buat ke timnas jangan gantiin Mancini. Bisa. Jadi Segala kemungkinan ya. atau ke luar negeri juga bisa. Terus Udinese Roma. Nah ini Udinese masalahnya masih kacau nih, belum golin loh. Iya. Dari 2 Giornata pertama loh. Dia lawan Spezia aja dia kalah kan. di Rasanya kandang. gimana nih rasanya nih? Ini banyak yang bilang kasihan nih De Paul nggak pindah nih. Ya. Jadi patoknya mahal Tinggi banget, 40 harganya. ribuan. Kayak one man show aja udah dia. Ya makanya udah. Rasanya belum nggak ada menunjukkan. temennya. Rasanya antara belum menunjukkan atau udah habis umur udah Belum sih, rasanya masih 20. 30 ya masih. Belum nyampe. Kayaknya iya belum nyampe 30 deh. rasanya. Tapi emang ya Udinese juga timnya gitu-gitu aja kan Iya dari kan. kemarin-kemarin. Mandragora cedera kan belum main. Si itu mau dijual kan si Fofana. Oh iya. Seko Fofana gelandangnya, jadi si De Paul Berarti kayak ini Roma ini. Roma ini. Roma. Nah, Asalkan De Paul bisa dikunci, udah nih Roma Iya, tinggal kelar udah. Tinggal Romanya efektif apa enggak? si Dzeko nih harus inilah tampil. Iya. Karena di 2 pertandingan Roma tuh ya dibilang efektif enggak juga gitu loh sebenarnya. Karena pertandingan pertama nggak pakai striker. Iya, kalah lagi 3-0. Ya itu kalah administratif. Iya. Ya, tapi secara Dibahas terus tuh, kasihan Ronaldo. Biarin dong, Ronaldo. Apa tapi secara ini 0-0 kan sebenarnya gitu. Ya belum golin juga gitu. Kecuali pas lawan Juve. Itu baru tes pertama langsung lawan, Iya. tes kedua langsung lawan ini. Kalau lawan tim gede tuh pasti semangatnya beda. Iya lah. betul. Iya. Terus Atalanta Cagliari kemarin kalah kan sama Lazio. Nah, ini diberantakin lagi nih masalah nih. Atalanta calon-calon menang banyak lagi. Ini ugal-ugalan banget itu nih. Gila. Tapi kayaknya ini bakal balas-balasan juga sih, kayaknya ya. Si Nainggolan udah resmi balik lagi belum sih? Belum ya? Belum. Katanya bakalan balik lagi Cagliari kan? Pasti belum main besok. Belum ya? Belum kayaknya. Kayaknya Godin udah main tuh. Udin udah kayaknya kemungkinan. Kemungkinan. Nah, Godin ya kalau Godin sama Nainggolan udah main sih Cagliari baru bisa baru bisa bagus lah. Kalau misalnya di Francesco mainin Nathan Andes di sayap, mungkin bisa ngebendung si ini. Bisa ngebendung sayapnya Atalanta ya. Tuh. Gosen atau Hatebur Itu ya. bakal jadi pembeda. Ya, sebenarnya Nandes pun juga kalau nggak di support sama pemain Iya, yang betul. bagus atau sekaliber dia ya, apalagi lawannya Atalanta ya sulit juga gitu. Ya kita lihat aja nih, kayaknya nggak mungkin 0-0 ya. Enggak mungkin. Atalanta anti 0-0 men. jarang banget ya. Jarang. Terus Benevento nih, Pippo Inzaghi bakal ketemu mantan klubnya Mas. Iya. Bolonya. Gimana kira-kira prediksi Anda? Ya mental masih drop sih, digogolin 5 gitu loh sama Inter. Ya karena lawannya pesaing juara. Iya. Ya tapi menurut gue di sini Bolonya udah menang belum sih? Menang kemarin lawan Parma. Menang 4-1. Iya. ini gue masih mengunggulin Bolonya sih kali ini. Bolonya ya.
Mas Adit kayaknya sih gue juga musim lebih Bolonya. cenderung ke Bolonya. Tenang, sih. Benevento. Gue gini-gini gue Benevento. Svanberg ada. Kemarin kan yang setelah Yang Sampdoria. Sampdoria ya. Bener tuh. Sialan. Nah ini nih Grande Partita lagi nih. Lazio lagi-lagi lawannya Nerazzurri. Kemarin tuh bareng kan? Kemarin yang ori. Enggak, maksudnya Benevento sama Pippo Inzaghi. Simone Inzaghi sama Pippo Inzaghi sama-sama kalah. Kalah, nah sekarang nggak tahu nih. Sekarang nggak tahu nih. Lazio lawan Inter kira-kira. Kayaknya sih menang Inter ya. Sebenarnya gue nggak mau bilang menang Inter. Oh gitu. Ya kan kalau ngikutin tuntutan fans ya. Oh. Maksudnya lu nggak rela nih Inter menang nih? Sebenarnya gitu. Tapi kalau dari kacamata gue, dari kacamata sepak bola aja, kacamata ini dari sebagai penggemar sepak bola gitu maksudnya, ya memang menang Inter. Lihat Lazio lagi caur begitu. Lagi mencoba mencari komposisi yang pas lagi ya. Mas Adit, Lazio baru beli siapa sih kemarin tuh? Kayaknya Andres dia Pereira dari MU. minjem Andres Pereira ya. Minjem opsi beli. Ya tapi kayaknya belum dimainin kali ya di pertandingan ini atau Nggak tahu sih, bisa kalaupun juga sih. main jadi pengganti lah. Mungkin mereka masih Yang ngedrop udah gara-gara resmi David kan? Silva nggak jadi kali. Udah resmi kan Iya, nggak ada. Fares kan? Iya, Oh iya, Muhammad Fares ya. Muhammad Fares. Ya menurut gua ya harusnya sih Lazio bisa bangkit lah. Iya. Kalau misalnya soalnya kalau di 3 pertandingan pertama itu dia kehilangan poin terus, gua rasa ya makin susah. Startnya udah start yang nggak bagus gitu. Ntar jadi mereka susah ngejar ya, dan gua rasa ini lawan Inter mungkin gua rasa paling nggak bisa nyuri poin lah gitu. Entah itu seri atau malah bisa menang, kita nggak tahu. Ya, atau Soalnya enggak, backnya Inter juga masih belum bisa dibilang Bagus-bagus udah komposisinya pas gitu loh. Soalnya kemarin lawan Benevento kebobolan 2, lawan Fiorentina kebobolan 3, 5 gol dalam 2 pertandingan. Padahal musim lalu Inter tuh paling sedikit kebobolan. Ini masalah di lini pertahanan Inter masih belum beres sepenuhnya lah kalau menurut. Dan padahal nggak ada pemain yang Godin doang yang cabut ya. Iya, dan nggak ada pemain baru yang didatangin selain Kolarov paling ya. Malah dia si Godin pergi gitu. Terus mereka juga baru ngedatangin siapa Inter? Darmian ya. Itu tapi juga itu back sayap gitu kan. Yang Sama Conte kan suka kadang-kadang dijadiin ini. Suka back tengah Dijadiin juga. back tengah. Jadi tengahnya paling sendirian tuh si Skriniar atau Skriniar atau Bastoni atau De Vrij. Jadi lebih banyak di tengah, tapi kanan kirinya dia itu ya sebenarnya pemain-pemain yang back sayap gitu loh. Kolarov, Darmian atau Ya kita lihat Damasio. aja nih kan taktiknya secara taktikal formasi hampir sama nih. 352 nih konsepnya nih. Dan kemungkinan ya Pereira Inter itu tadi kata Mas Adit kan belum pernah clean sheet nih dari 2 pertandingan. Iya. Dan Pereira Lazio itu ya Banyak. dari Belum pernah menang. banyak. Nah, misalnya kayak kemarin dia lawan Atalanta sayapnya diobrak-abrik kan sama Gosen sama si Hatebur. Nah ini ada Hakimi nih di Inter. Jadi memang yang kalau ngomongin ngobrol-ngabrik itu udah pasti individu pemain ya. Maksudnya kayak kemarin maksudnya Atalanta ya karena individunya si Hatebur dan Gosen memang secara skill individu bagus. Dan di Lazio-nya Buruk kurang gitu. Nah iya ini kan sebenarnya tipikal, ngerti nggak? Iya. Wingbacknya atau sayapnya Inter sama Atalanta tuh sebenarnya tipikal, sama-sama ngebut, sama-sama punya determinasi. Jadi menurut gue nih kalau Lazio nggak ngakalin bagian kedua sayapnya itu, Iya. remuk lagi bakalannya. Dan ya mungkin masih mengandalkan tetap di Luis Alberto sama ini ya di lini tengah ya. Itu SMS, Immobile, Tapi Lazio udah menang deh lawan Cagliari. Cagliari menang Iya, yang lawan pertama. Cagliari menang. Dan itu clean sheet sebenarnya. Clean sheet. Itu juga si Inzaghi nyoba tuh Marusic dimainin di kiri. Iya benar. Dan lagi-lagi ini lawan tim besar ya, maksudnya lawan Inter. Mental pasti ada yang beda lagi. Bisa jadi dia kayak Roma gitu, tiba-tiba. Bisa. Apalagi kemarin habis kalah kan. lawan. Iya, Berarti Lazio masih punya kesempatan menang nih. masih. Iya, masih. Masih. Parma Verona. Aduh ini Parma kasihan juga ya. Iya, padahal ownernya aktif di Twitter dan ini banget ya kayaknya. Si Ngaruh tuh kalau Ngaruh banget. Kalau nggak beli siapa-siapa mah sayang. Iya, kayaknya kelihatannya dia pengen ngambil simpati gitu kan. Tapi ya benar kalau nggak ngebeli siapa-siapa agak susah Parma Sampai ya. mawon ya. Mainnya ngandelinnya tetap Bruno Alves, Gervinho, Ya. Huco, maksudnya masih pemain-pemain yang bisa dibilang udah mentok gitu. Bahkan masih Gervinho juga masih diandelin banget gitu. Jadi ya gimana ya kalau Parma musim ini ya agak-agak ngeri sih sebenarnya. Apalagi kalau ngelihat 2 pertandingan terakhir mereka juga belum optimal kan.
Berarti Verona kemungkinan menang lagi nih. Menang. Ada lagi. kemungkinan. Dia lagi ada di posisi peringkat atas kan. Iya, 3 sama 4 lah antara 3 4 tuh. Milan Spezia. Milan Spezia. Nggak usah ditanya. Apa tuh? Apa nih? Spezia Indo kira-kira nonton gak nih? Hauge Atau hat-trick. pasrah? Jans Peter Hauge hat-trick nih. Enggak Belum tetap main. Player of the season Milan tahun ini tuh Salemaker. Iya, Salemaker kemarin ngegol ini aneh banget. Salemaker bro. Enggak nih Milan Spezia ya menang lagi lah Milan. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang dipasang di depan? Nah itu dia. Rebic kemarin Leo udah ada. Leo mainnya astagfirullahaladzim. Ya, Iya, tapi seenggaknya dibanding belum fit sih, dibanding Belum fit ya Mas ya? belum fit abis Covid juga kan dia. Udah gitu nggak ikut pre-season juga Leo. ya, secara fitnessnya kurang ya. Iya, masih belum lah gua rasa. Ya maksudnya dibanding bukannya gue bilang Kolombo nggak bagus gitu loh, tapi ya gue lebih nah, maksud gue lebih mendingan Leo yang udah ngerasain musim lalu Tapi, di ya, Milan gitu loh maksud gue. mungkin bisa Tapi lah si menang. Jens Peter Hauge tuh gua rasa bakalan masuk sih di entah itu sebagai pengganti lah ya. Iya kayaknya apalagi di krisis nih kagak ada Rebic juga. Iya. Dan yang lain kecapean juga. Capean men. Udah Habis gitu ya. kemarin ketemu Bayern Munchen ala Rio Ave. Rio Bayar muncul. Tamak klub aja pertanyaan. Iya. Rio Ave. Rio Ave ya. Nggak tahu. Sama. Nggak paham. Gila. Tapi kemarin masih adu menang, ngomong-ngomong ya adu penalti lawan Rio Ave tuh adu penalti yang salah satu paling aneh yang pernah gue lihat. 98 aduh. Ya gila. Parah dah. Tapi ya makanya Milan itu karena adu udah main perpanjangan waktu terus adu penaltinya juga sampai 24 penendang. Iya. Itu si Hakan sampai bobo anduk kedinginan kayaknya tuh angin laut. Itu Nguras mental ini. itu apa namanya staminanya Milan gua rasa lagi abis-abisnya nih. Ini harus yang diwaspadai apalagi pemain yang diturunin itu aja gitu kan terutama di back. Belakang. Si Gabi sama Kjaer itu tetap diandelin terus Calabria Matteo juga. Nah, cuman ya mungkin di tengahnya mungkin bisa ada apa? Rotasi lah mungkin Tonali gua rasa bisa Main main lagi ya. dari menit pertama. Terus ya tadi si Jens Peter Hauge juga bisa dapat menit pertandingan lah di babak kedua gitu. Dalot juga semoga main Dalot. Udah resmi ya? Udah. Kayaknya masih belum. Udah here we go sih. Gue sih di Romano. Udah, Tito Angele juga udah. Ya udah. Tapi Udah bisa menang menang. dah. Bisa dibahas. Nah ini nih Grande Grande Partita. Partita. Juventus Oh, Napoli. pegang Napoli lah gua. Napoli gua kali ini. Kali ini dia Napoli. Mas Napoli Adit lah. gimana? Iya, ya gimana ya? Ini seru juga nih pertandingan antara dua kawan ini nih, sahabat karib nih. Oh Pirlo sama Pirlo Gattuso. Gattuso. Nah, ini dua-duanya udah saling kenal pasti nih satu sama lain nih, udah tahu lah taktiknya atau cara mainnya gitu. Sama-sama dulu main bareng di tengah. Temen main PS juga gitu kan, ya gitulah. Korban buliannya juga kan. Iya. Apakah bakal dibully lagi nih sebagai Tapi- sama pelatih? Kira-kira pertanyaan gue Gattuso kalau ngomong ke pemainnya gimana nih? Pirlo mah gimana? Pirlo. Ya lah gue kenal Pirlo. Udah lah gua kenal Pirlo dulu jagain ini Pirlo aja. udah. Terus Di PES si, mainnya gini mulu dia. si gitu. ini apa namanya? Napoli ngincer Bakayoko loh. Iya. Ah iya. Wah, kalau jadi makin ngeri loh lini tengahnya Fabian Ruiz, Deme. Elmas, ada Deme, Bakayoko. Bakayoko kan pegangannya Gattuso ibaratnya Mas ya. Iya waktu itu. Dia tuh yang tahu cara pakai Bakayoko dengan bagus juga. Ibaratnya Jorginho-nya Sarri lah. Iya. Bisa nih. Kalau misalnya itu Bakayoko ke Napoli nih. Wah, Scudetto nih. Kandidat Scudetto. Kandidat ya. Seperti dugaan saya, Pak. Napoli, Pak. Napoli gitu. Apakah lini depan Napoli bakalan sesangar kemarin lawan Genoa ketika lawan Juve? Iyalah. Motivasinya beda lagi nih. Atau Juve belajar nih, Mas? Iya. Ya Juve gua rasa sih juga Pirlo benar-benar harus nemuin apa namanya komposisi yang paling pasti. Apalagi Rabiot kemarin kartu merah nih, siapa yang bakal dipasang Kurang sebagai lagi. gelandang ini nih? Apa namanya kayak jangkarnya lah atau gelandang bertahannya lah siapa gitu. Bentangkur. Masih ada Bentancur. Paling Bentancur ya. Bentancur sama McKennie sama si ada Ramsey lagi paling. Kedira bertahan loh. Oh iya itu ini banget tuh. Gak tuh berita baik apa berita BPJS-nya aja kepake. Tapi Kulusevski juga lagi on fire juga pasti. Nah, yang kita belum lihat nih, Dybala nih. Dybala nih. Salah nih Juve nggak main Dybala kalau menurut gue ya. Tahu ya. Ya udahlah, kita lihat nanti.
Prediksi Romzi Napoli menang. Napoli lah. Jelas nih nggak ada Osimhen golin dong, penonton. Osimhen. Asis lah. Kita sama dulu nih. Iya, udah. Osimhen bakalan bagus. Lu? Asis ya, asis. Gua bilang bagus asis. Enggak maksudnya. Iya bagus dong. Iya, Kan tapi lu nggak bilang. bagus maksud nggak asis terus golin gitu. Kalau salah mampus nih gua. Mas Adit. Gue juga lebih ke Napoli sih. Tuh kan pada Napoli semua. Ini nggak ada Boni sih. Sorry Iya. nih Bon ya. Iya nih. Tapi Lu kan sendiri kalau ada di sini. secara apa ya? Ini gengsinya udah beda nih Juventus Napoli. Iya, dong. Utara Selatan. Woi keras ini. Keras nih. keras. Maksudnya Juve juga kalahnya merasanya beda gitu. Kalahan dari Napoli itu lebih gimana gitu Sakit rasanya. Lebih sakit. Apakah kejadian kayak kemarin musim lalu kejadian tuh? Apa? Kan balas-balasan kan? Oh, Di- iya, Di iya. Copa Napoli menang. Di Serie A yang match pertama Iya, kalah. Giornata keberapa tuh? Yang kalah 3-4 terakhir Koulibaly bunuh diri. Iya itu Iya, awal-awal kan. Awal-awal Iya. lah, menang Juve waktu itu kan. Ya ulah kita nanti ini laga yang gak bisa ditebak sebenarnya nih. Iya. Susah. Wajib susah. ditonton ini. Cuman pasti banyak yang dukung Napoli kalau misalnya apa di luar fans Juve ya. Ya bukan masalah, bukan sebagai fans Juve juga ya. Gue ngeliat dari komposisi pemain gitu loh. Napoli lebih ngeri gitu loh. Tapi nggak ada Zielinski sih. Betul. Covid. Ya udahlah, semoga yang pemain-pemain Genoa, Napoli dan juga Zlatan udah sembuh loh, Mas. Lagi pemulihan. Pemulihannya. Iya. Semua pemain yang kena Covid di Serie A bisa sembuh ya. Amin. Bisa cepat bermain. Amin, amin, dan amin, amin. penonton juga di rumah semoga sehat selalu. Ya. Dari kami cukup sekian. Ciao.